Assalamualaikum. Jangan lupa subscribe channel Risha Eksa. Terima kasih. Assalamualaikum adik-adik. Hari ini kita akan belajar materi tema 4, subtema 2, pembelajaran 1. Pembelajaran kali ini kita awali dengan membaca. Pak Weli adalah kepala sekolah dasar Cemara di pelosok Kabupaten Grobogan, Jawa Tengah. Beliau lahir di Labuha, Maluku Utara. Di sekolah ini, muridnya juga berasal dari berbagai daerah. Pak Weli senang melihat murid-muridnya dapat belajar dan bermain bersama tanpa mempersoalkan asal-usul. Semua unik, baik sifat maupun kecerdasannya. Sudin adalah penduduk asli Grobogan. Ia seorang anak yang suka membaca, percaya diri, dan pandai berpidato. Pak Weli ingin Sudin memperoleh pengalaman berharga. Melalui lomba pidato yang sebentar lagi akan diadakan di tingkat nasional. Sambil berpikir bagaimana memperoleh dana, Pak Weli mendaftarkan Sudin sebagai peserta lomba. Ia melatih Sudin setiap hari. Semakin dekat ke hari lomba, Pak Weli risau. Andai saja gajinya cukup untuk mendanai Sudin ke kota, pikirnya. Hingga suatu sore terlintas ide di benaknya. Dipandangnya kebun pisang di belakang sekolah. Hampir semua pohon sudah berbuah dan siap panen. Esok paginya ia mengumpulkan guru, penjaga sekolah, serta murid kelas 4, 5, dan 6. Mereka bergotong royong memanen pisang. Kemudian di hari Senin pagi, ia mengundang pejabat setempat untuk hadir pada upacara bendera. Bapak Lurah, Kepala Dinas Pendidikan serta Ketua RW dan Ketua RT dimintanya datang. Apa yang direncanakan Pak Weli? Rupanya Pak Weli ingin menyelenggarakan lelang pisang di sekolah. Murid kelas 4, 5 dan 6 sudah dilatihnya untuk menjadi petugas lelang. Siapa calon pembelinya? Para bapak dan ibu pejabat daerah yang diundangnya. Sebelum lelang dimulai, ia sampaikan bahwa dana hasil lelang akan digunakan untuk mengirim Sudin mengikuti lomba pidato di kota. Para pejabat kagum dan terharu menyaksikan usaha Pak Weli, sang kepala sekolah dari timur negeri. Tekad serta usaha mendukung kemajuan muridnya sungguh menyentuh hati. Dalam sekejap pisang habis dilelang. Dana yang terkumpul lebih dari cukup untuk memberangkatkan Sudin. Didampingi Pak Seto, guru kelasnya, Sudin pun berangkat ke kota. Tak terkira bangga dan syukurnya. Sudin berhasil mempersembahkan piala juara pertama lomba pidato untuk sekolahnya. Tak sia-sia usaha Pak Weli dan teman-teman sekolahnya. Setelah membaca, silakan jawablah pertanyaan berikut ini. Nomor 1, sebutkan tokoh-tokoh yang ada di dalam teks. Nomor 2, apa yang diharapkan oleh Bapak Weli? Nomor 3, mengapa Bapak Weli memiliki harapan tersebut? Nomor 4, apa yang dilakukan oleh Bapak Weli dan siswa di sekolahnya? Nomor 5, tokoh mana yang paling kamu sukai dan mengapa? Silakan dikerjakan di buku tugas. Setelah menjawab pertanyaan tadi, silakan adik-adik baca cerita ini ya. Jadi, teks ini menceritakan tentang seorang ayah yang bekerja sebagai nelayan. Berdasarkan teks ini, ada perbedaan antara nelayan tradisional dan nelayan modern. Nelayan modern, kapalnya lebih besar dan menggunakan bantuan mesin, sehingga tidak mudah terguncang ombak.
Dan kapalnya juga menggunakan mesin sehingga memerlukan bahan bakar. Alat penangkap ikan mereka berupa jaring dan juga radar yang bisa mendeteksi kumpulan ikan. Bahkan ada yang menggunakan bom. Sedangkan nelayan tradisional masih menggunakan jaring yang seperti biasa. Adik-adik, coba perhatikan gambar di layar. Hasil tangkapan nelayan tadi yaitu berupa ikan. Ikan yang ditangkap nelayan kemudian dijual ke pedagang ikan di perlelangan ikan. Dari tempat pelelangan itu kemudian dikirim ke pasar-pasar untuk diperjualbelikan. Konsumen membeli ikan dari penjual ikan. Oleh konsumen, kemudian diolah menjadi makanan. Jenis kegiatan ekonomi pada gambar di atas adalah perdagangan. Silahkan adik-adik membaca teks yang ada di layar. Apakah akibat buruk yang akan terjadi jika pengambilan ikan menggunakan cara di atas? Akibat buruk yang ditimbulkan penggunaan bom dan pukot harimau adalah menyebabkan hancurnya terumbu karang yang menjadi habitat ikan. Penggunaan pukat harimau menyebabkan ikan-ikan kecil ikut terjaring, sehingga kelangsungan hidup ikan terancam.